Shalom teman-teman, bersyukur banget ya kita bisa minggu ini boleh kembali bersama untuk memuji memuliakan Tuhan. Gimana kabarnya semua? Dahsyat dan luar biasa. Guys, puji Tuhan. Kita mau memuji memuliakan Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau ngambil waktu untuk saat teduh bersama sejenak. Boleh ambil waktu untuk saat teduh dulu, saat teduh dimulai. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk minggu ini. Kami boleh melewati bulan Juli dengan baik. Kami boleh datang di tempat ini. Bahkan kami juga yang di rumah. Kami boleh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Bapak, bimbing kami dalam ibadah ini Bapak. Biarlah Roh Kudus-Mu bertahta dalam ibadah ini. Biarlah kemuliaan demi kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Bimbing hati kami, bimbing para pelayan yang akan melayani-Mu Bapak. Bahkan untuk firman yang akan diberkati Tuhan. Kau yang jaga hamba-Mu Tuhan. Kau yang bimbing hamba-Mu agar apa yang disampaikan hamba-Mu dapat merupakan isi hati dari Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah hari ini dalam tangan-Mu. Kau yang bimbing, Kau yang bungkus dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdua mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. All these pieces broken and shattered in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. Have been set free. Have been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see you now in your eyes, laying yourself down, raising out the broken to love. Sing it together, say, you take our failure. You take our failure. You take our weakness. You set your treasures in jars of clay. Take this heart, Lord, I'll be your vessel, the word to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that separates like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but
me. Oh, I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Sing Amazing Grace. Amazing grace, how sweet is the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see the love. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken To life. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see the love. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down. Laying yourself down, Raising all the broken hearts. raising out the broken to life. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I found. Was blind, but now I We see. can see it now. I can see the love. From deepest heart. Sing. I can see the love. Let's go. We can see the love upon us. Eyes, laying yourself down, raising out the broken to life. Hallelujah, we praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Jesus, you're good. Hallelujah. Hallelujah. Amazing grace, Jesus, amazing grace. How good is there to raise like me? Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Sekali nyanyian dan pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Katakan biarlah manis kau dengar,
Waktu dan tempat kami persilakan kepada Evangelis Antonius. Shalom teman-teman, bersyukur banget hari ini boleh diberi kesempatan melayani kita kembali. Kita bersyukur bulan ini bulan Agustus, bulan di mana Indonesia boleh merdeka, Indonesia boleh berulang tahun kembali. Tuhan masih percayakan kita tinggal di Indonesia, kita patut bersyukur karena anugerah Tuhan menempatkan kita di Indonesia. Kita tahu Indonesia begitu banyak hal yang berbeda, begitu beragam hal boleh bersatu di tempat ini. Kita patut bersyukur untuk itu teman-teman. Namun sebelumnya kita lebih lanjut lagi kepada kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. So Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang baik. Engkau boleh menolong setiap kami dimanapun kami berada. Kami masih bisa bernafas, artinya masih ada harapan untuk kami boleh melangkah dan melihat kebaikan Tuhan. Tuhan berkati teman-teman di rumah, kami boleh sama-sama menerima firman Tuhan. Ada isi hati Tuhan yang dinyatakan bagi kami, ada penguatan daripada Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan melalui firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dalam keterbatasan, biar Tuhan berbicara dengan bahasa sederhana bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So, shalom sekali lagi teman-teman. Senang banget. 4 minggu ke depan kita akan membahas unity in diversity. Karena negara kita bentar lagi udah mau ulang tahun. Indonesia terbangun dari berbagai banyak hal. Suku, agama, status, pendapat, ide, gagasan, dan begitu banyak hal. Tapi disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu kami tim pemuda dan remaja memikirkan 4 minggu ke depan ini kita mau bahas tentang apa sih? Tentang unity in diversity. Pokoknya 4 minggu ke depan kita akan mendengar tentang bagaimana kita bersatu di dalam banyak perbedaan. Ya, apa sih fakta tentang perbedaan yang harus kita tahu? Yang mungkin menjadi definisi dasar untuk kita ngerti lah. Perbedaan bisa menjadi sumber perpecahan loh teman-teman. Ya, fakta yang jelas tentang perbedaan. Perbedaan bisa menjadi sumber perpecahan, tetapi juga bisa menjadi sumber keunikan. Wah, ini seru nih. Di satu sisi perbedaan bisa membuat pecah, tapi di satu sisi juga perbedaan bisa membuat sesuatu itu menjadi unik. Ya, so kita harus mengerti bagaimana kita harus benar memiliki cara pandang yang benar untuk kita menyikapi yang namanya perbedaan atau keberagaman dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan kita tinggal di Indonesia, Tuhan izinkan kita tinggal di negara yang banyak suku, banyak agama, tapi kita bisa bersatu dan melebur di dalamnya. Cara pandang kita menyikapi perbedaan atau keberagaman yang benar adalah, atau ada 2 pandangan. Mungkin yang pertama adalah perbedaan sebagai ancaman buat segelintir orang. Perbedaan dianggap sebagai ancaman dan ini biasanya menjadi sebuah masalah. Nah, yang kedua, perbedaan dianggap atau diartikan sebagai anugerah Tuhan yang indah. Nah, ketika kita melihat perbedaan sebagai anugerah Tuhan, sesuatu pemberian daripada Tuhan itu akan terasa indah. So, kita sama-sama harus membedakan ini. Kita harus mempunyai cara pandang yang benar untuk menyikapi yang namanya perbedaan. So, perbedaan itu memiliki tujuan. Tujuan perbedaan apa sih? Sebenarnya baik banget loh teman-teman. Yang pertama, perbedaan ada untuk membuat kita saling belajar dan saling menghargai satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya perbedaan justru membuat kita harus saling memotivasi dan bahkan saling menginspirasi satu dengan yang lain. Yang pertama saling menghargai dan saling belajar. Ya kita kan tahu kita juga gak bisa semua hal dikerjakan sendiri, kita harus saling belajar. Dan bahkan kita harus saling memotivasi dan menginspirasi. Jadilah inspirasi buat orang lain. Tetapi untuk kita menjadi inspirasi buat orang lain, kita juga harus belajar kepada orang lain yang lebih daripada kita. So, kita harus bersyukur dengan adanya perbedaan dan hari ini kita membahas tentang unity in diversity. Bukan suatu kebetulan karena negara kita berulang tahun, tapi ada
maksud Tuhan untuk kita belajar untuk unity di dalam kehidupan. Lalu gimana sih caranya mewujudkan keharmonisan di dalam sebuah perbedaan? Ini kan pertanyaan yang sederhana dan basic banget ya untuk kita ngerti. Gimana caranya kita bisa harmonis di dalam perbedaan dan keberagaman? Yang pertama menjadi poin kita adalah kita harus respect for others. Ya, kita harus respect for others. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5b ini menjadi ayat dasar kita. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati dikatakan. Tetapi rendahkanlah dirimu, itu menjadi penekanan. Dan rendahkan hati. Dua hal sederhana. Tuhan benci dengan orang yang congkak. Tuhan benci dengan orang yang egois. Tuhan gak suka dengan orang-orang atau anak-anak Tuhan yang berasa ngerti segala hal. Gak perlu orang lain. Tuhan bilang, jangan sombong. Rendahkan dirimu. Dan terlebih khusus adalah rendahkan hati kita. Kita gak bisa sendiri. Kita nggak mampu untuk melakukan banyak hal dengan tangan kita sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh teman, kita butuh sahabat untuk menolong dan menopang kita mengerjakan banyak hal di dunia yang Tuhan percayakan buat kita. Pentingnya unity dalam kehidupan. Di dalam sebuah perbedaan kita harus menemukan yang namanya kesamaan, kesatuan, keindahan di dalamnya. Kuncinya adalah merendahkan diri dan merendahkan hati. So kita mampu untuk belajar. Respect itu artinya apa sih? Ketika kita mampu untuk belajar menghargai perbedaan. Dan kita mampu menerima setiap masukan orang lain dalam bentuk apapun. Baik itu teguran dan advice dalam kehidupan kita. Kamu ditegur, puji Tuhan, terima kasih. Masih ada orang yang mengasihimu. Ketika kamu dibiarkan jor-joran, justru kamu tidak dianggap sama sekali. Bersyukur ketika masih ditegur. Bersyukur ketika masih ada orang yang memberitahu kamu. Dan sangat bersyukur ketika ada nasihat yang masih disampaikan kepada kita. Kita bisa berhikmat, kita bisa pintar, kita bisa pandai itu karena ada advice dalam kehidupan kita. Ada boundaries, batasan-batasan yang disediakan untuk kita dan diberitahu. Baik lewat teguran maupun nasihat. Kuncinya adalah tetap merendahkan dirimu dan merendahkan hatimu. Merendahkan diri maksudnya gimana? Maksudnya saya harus rendah diri gitu? Bukan. Jangan sombong dikatakan. Kamu tidak mampu menjalani segala hal itu sendiri. Kamu butuh orang lain. Terlebih khusus kamu butuh Tuhan Yesus untuk menolong setiap kita. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa bersatu di dalam keberagaman. Yang pertama adalah ketika kita bisa respect terhadap orang lain, respect kepada generasi yang mungkin lebih tua dari kita. Dan yang kedua adalah menganggap semua orang itu berharga. Melihat semua orang itu unik dan spesial dalam kehidupan kita. Kamu punya kelebihan, yes, tapi kamu juga punya kekurangan. Betul, kamu punya kekurangan, tapi kamu juga punya kelebihan. Hidup kita tuh saling melengkapi. Hidup kita itu saling mengisi satu dengan yang lain. Mazmur 8 ayat 6 dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itu sebabnya penting untuk kita melihat setiap orang itu berharga. Melihat orang itu unik, spesial. Tuhan ciptakan mereka dengan desain daripada Allah sendiri. Adanya saya hari ini dan adanya saudara. Itu karena desain daripada Allah sendiri. Kamu unik, kamu berharga, kamu spesial. Itu pentingnya untuk kita saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, mungkin contoh sederhana teman-teman. Ada seorang seniman bernama Rodrigo Alonso dari negara Chili di sana. Mungkin buat kita sampah-sampah elektronik seperti kabel bekas, kaset CD yang sudah tidak terpakai, banyak hal, mungkin ada saklar yang rusak dan segala macam. Itu mungkin gak berharga lagi buat kita. Tetapi berbeda dengan Rodrigo Alonso, seorang seniman dari Chili ini. Dia membentuk atau dia mengubah sampah elektronik ini menjadi karya seni yang indah
dan mahal ketika dijual. Ya, mungkin bagi sebagian orang itu tidak berguna, tidak penting, tidak ada fungsinya lagi, tetapi berbeda dengan Rodrigo Alonso. Dia membuatnya sebagai kursi yang sangat indah, cantik banget. Teman-teman boleh searching sendirilah Rodrigo Alonso, apa yang dia buat dan apa yang dia jual menjadi karya seni untuk dinikmati banyak orang. Dari barang yang tidak mungkin dianggap orang tidak berguna lagi, sampah-sampah elektronik menjadi sesuatu yang berharga dan mahal. Begitu juga dengan kehidupan manusia, mungkin kita banyak kesalahan, banyak kelemahan, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita banyak kekurangan. Tapi ingat, mereka berharga di mata Tuhan. Barang siapa menghina sesamanya, ia menghina penciptanya. Jelas firman Tuhan mengatakan seperti itu di dalam Amsal. Sudah selayaknya kita melihat dengan kacamata Tuhan melihat manusia. Mungkin banyak orang berpikir hari-hari ini, banyak orang sih jujur aja terjebak bahwa ketika saya memakai barang yang bermerek, branded dan mahal, baru saya berharga, baru saya bernilai. Itu salah sebenarnya teman-teman. So itu bonus lah ketika kamu punya uang, kamu punya segala sesuatu untuk beli itu. Mungkin pakai jam tertentu, bermerek tertentu, punya ikat pinggang bermerek tertentu yang mahal, kacamata, tas, sepatu ya. Yang hari-hari ini mungkin anak zaman now memakainya Nike Air Jordan ya kan, Air One ya kan, mungkin keren banget, hype banget nih. Baru dianggapnya kamu berharga. Banyak orang berpikir ketika memakai barang itu baru spesial nih gue kayak gitu. Ternyata enggak loh teman-teman. Tapi ketika manusia itu menyadari atau kita harus sadari bahwa manusia itu memang sudah berharga dari sananya. Terlepas dari apapun. Dari Mazmur 8 ayat ini adalah tulisan Daud. Bagaimana Raja Daud waktu itu, dia melihat bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta begitu baik, indah. Dan Daud yang seorang raja merasa bahwa dirinya kecil. Dirinya kayak, wow, bukan siapa-siapa, aku bukan siapa-siapa. Alam semesta ini luar biasa, Tuhan ciptakan. Namun Daud tidak berlama-lama dengan pikiran seperti itu, dengan asumsi seperti itu. Karena manusia itu sangat berharga dan indah. Dan yang paling spesial adalah Tuhan mengingatnya. Tuhan mengingat manusia. Siapakah kita sampai Tuhan sang pencipta langit dan bumi itu mengingat kita. Di dalam banyak kelemahan kita, Tuhan masih tetap mengingat kita. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu dan saya. Oh, kamu spesial. Anggap semua orang itu berharga, melihat dengan kacamata daripada Tuhan. Kita masuk poin yang ketiga, gimana sih? Poin yang terakhir, untuk kita tetap bisa unity in diversity. Untuk kita bisa tetap bersatu di dalam perbedaan. Yang ketiga adalah ketika kita together we can. Bagaimana kita bisa ketika kita bersama. Yang pertama, untuk kita mencapai satu kesatuan di dalam banyak perbedaan, kita harus respect terhadap semua orang. Ketika kita respect, artinya kita menganggap atau kita melihat setiap orang itu berharga. Karena memang dari sananya dia sudah berharga. Tuhan ciptakan mereka bernilai dan murni. Dan yang terakhir adalah ketika kita mampu untuk hidup bersama, kita bisa. Saya teringat di dalam Alkitab satu kisah yang cukup menarik. Di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Nanti teman-teman bisa renungkan sendiri, bisa baca sendiri. Ini kisah dari si lumpuh yang digotong teman-temannya dan diletakkan di depan Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Ya, namun gak cuma berhenti di situ, prosesnya itu menarik loh teman-teman. Orang lumpuh ini disembuhkan oleh bantuan dari teman-temannya. Ya, disembuhkan Yesus oleh karena bantuan dari teman-temannya. Dia kan gak bisa jalan, dia harus berbaring di tilamnya. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus berada di dalam satu tempat. Banyak orang berkerumun datang untuk mendengarkan dia, mengajar, men-sharingkan sesuatu. Ya. Sehingga mereka bingung, waduh ini rame banget nih, gimana caranya saya masuk ke dalam, bagaimana caranya membawa teman saya yang lumpuh ini masuk kalau banyak orang seperti ini, mustahil rasanya. Oh, tapi mereka tidak berhenti di situ. Luar biasanya adalah mereka mampu punya inisiatif untuk membongkar atap rumahnya. Ya, mereka naik
Bukan hal yang mudah. Harus gotong ini si lumpuh, naik ke atas atap, cari posisi yang tepat ini. Tuhan Yesus duduknya di mana supaya dia tepat di depan Yesus dan disembuhkan. Ini harapan dari teman-temannya. Ada sebuah kerjasama yang baik dan memiliki kesatuan hati yang luar biasa dari kisah ini. Mulai dari perencanaan sampai kepada eksekusinya. Ya, sampai akhirnya efeknya adalah si lumpuh ini sembuh. Luar biasa. Ya, bagaimana teman-temannya bersatu hati menolong teman yang sulit, menolong teman yang susah untuk disembuhkan. Bisakah kita hari-hari ini respect, mengasihi, menyayangi orang lain dalam kehidupan kita? So, untuk membangun kebersamaan dan kita bisa untuk bersama melangkah, dibutuhkan dua hal yang sangat penting. Yaitu milikilah pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dikatakan pikiran dan perasaan Kristus harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Hati kita, hidup kita tidak takut untuk berkolaborasi. Hidup kita berani untuk bersatu di tengah-tengah perbedaan. Karena apa? Kita tidak punya kepentingan pribadi yang menjadi tujuan utama. Tapi kepentingan bersama ketika memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yesus tidak egois, seharusnya kita anak-anaknya juga tidak egois. Kesatuan, keutuhan hanya bisa dibangun ketika kita merendahkan hati kita dan memiliki pikiran dan perasaan di dalam Kristus. So teman-teman, kita hidup di dalam banyak kelemahan. Kita hidup di dalam banyak hal yang membuat kita seringkali kita gak mampu untuk menjalani dalam kehidupan. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa sih kebersamaan atau kesatuan sangat penting untuk kita? Kenapa kebersamaan di dalam sebuah keberagaman sangat penting untuk kita? Kenapa? Di dalam kebersamaan kita belajar untuk melebur satu dengan yang lain. Ya, melebur satu dengan yang lain. Banyak hal yang mungkin gak sama, banyak hal yang mungkin berbeda pemikiran, ide. Mungkin teman-teman idealis dan segala macam. Ada yang perfeksionis, ada yang ngalahan dan segala macam. Ini indah kok Tuhan ciptakan. Ketika kita mampu untuk melebur satu dengan yang lain. Dan ketika kita sudah mampu melebur di dalam kebersamaan, artinya kita belajar untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kamu kurangnya ini, oke, saya bisa, saya bantu. Kamu kurangnya itu, oke, saya mampu, saya bantu. Indah banget loh teman-teman. Gak mungkin dalam satu tim sepak bola semuanya kiper. Pasti ada penyerang, ada gelandang dan ada back. Dan ada penjaga gawang tentunya. Harus ada wasit, kalau enggak nanti gak akan main gitu ya. Teman-teman, melebur, memperlengkapi, nah ini efeknya akan mempermudah kita menjalani kehidupan. Akan mempermudah kita melangkah dalam kehidupan ketika kita mampu untuk hidup dalam kebersamaan. Pertanyaan yang basic, sederhana yang patut kita renungkan. Kenapa sih harus unity lagi? Seringkali pertanyaan ini muncul. Ya, kenapa sih? Sederhana teman-teman. Karena dalam kehidupan manusia, kita ini manusia berdosa. Ya, meskipun kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Tapi kita tetap setiap hari berjalan, bergumul dengan dosa-dosa yang ada. Ya, karena dosa membuat manusia itu lemah, terbatas. Dan bahkan seringkali karena kita berdosa, kita menjadi orang-orang yang palsu, fake dalam kehidupan. Capek loh teman-teman kalau kayak gini. Ya, manusia berdosa, punya banyak kelemahan, keterbatasan, dan bahkan seringkali menjadi pribadi yang palsu, bukan originalnya kamu. Kita tahu originalnya Tuhan adalah kamu didesain serupa dan disegambar dengan Allah, teman-teman. Itu makanya di dalam banyak keberdosaan kita bergumul setiap hari, kita butuh orang lain. Ayat yang terakhir di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan dengan jelas. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, dikatakan, supaya kamu menjadi sembuh. Kita tahu manusia berdosa,
Kita ini manusia yang punya banyak kelemahan, keterbatasan dan seringkali menjadi orang yang palsu. Firman Tuhan jelas mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku. Jangan malu, jangan gengsi, terbuka aja. Ya. Kesatuan atau unity bisa terjadi ketika kita bisa saling terbuka satu dengan yang lain. Sharing kehidupan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita. Ya. So teman-teman, carilah orang-orang yang tepat dalam kehidupanmu untuk saling mengaku dosa dan saling, ini yang paling penting, mendoakan, bukan saling menghakimi satu dengan yang lain. Kesatuan bisa dibentuk di dalam sebuah perbedaan ketika kita tidak saling menghakimi dan merasa menang sendiri. Supaya kamu sembuh dikatakan, ya. Saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh efeknya. Kesembuhan bisa terjadi ketika kita hidup bersama, berjalan bersama. Kita nggak bisa sendiri. Kita ingin lepas dari sesuatu, kita nggak bisa sendiri. So teman-teman, biarlah di awal bulan ini, di minggu kedua lebih tepatnya, dengan tema Unity in Diversity, kita boleh sama-sama belajar untuk respect terhadap sesama kita. Kita bisa melihat setiap orang itu berharga di mata Tuhan, dan bahkan yang terakhir, kita bisa kuat karena kita berjalan bersama-sama. So God bless you all, Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. So Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sederhana dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk kami menyatukan hati di dalam begitu banyak hal perbedaan. Kami belajar merendahkan diri kami gak sombong Tuhan. Ampuni kami ketika kami seringkali egois, merasa diri kami mampu menjalani kehidupan ini sendiri. Biar Tuhan boleh menolong setiap kami, Tuhan mampukan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong setiap kehidupan teman-teman di rumah. Kami percaya Tuhan yang boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, sungguh firman Tuhan yang luar biasa yang telah disampaikan. Amin. Nah, setelah mendengarkan firman, saya mengingatkan kembali, yuk kita sama-sama mencatat beberapa poin yang kita dapatkan dari firman Tuhan itu. Nah, kenapa? Karena ya bermanfaat untuk kehidupan kita. Karena kan kata firman Tuhan kita harus merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Amen. Nah, dari poin yang kita bisa dapatkan yang pertama adalah respect to each other. Nah, ketika kita respect ke setiap orang, maka yang kedua, masuk poin kedua, yaitu kita bisa menganggap orang itu spesial. Benar ya? Nah, setelah kita merasa mereka spesial, kita bakalan menjadi yang ketiga, satu. Nah, ketika kita satu, semuanya menjadi lebih indah dan lebih mudah dikerjakan. Amen. Benar ya? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, baiklah. Sebelum kita menutup persekutuan kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom teman-teman, bersyukur kita sama-sama boleh menikmati persekutuan pemuda dan remaja. Kita sama-sama boleh diberkati. Selalu mengingatkan kembali buat teman-teman yang melayani minggu depan, boleh mempersiapkan dirinya dengan baik, jaga kesehatan dan jaga hati kita. Mengingatkan terus teman-teman untuk mengikuti ibadah-ibadah yang kita sediakan melalui link yang kita bagikan di WhatsApp, yang kita bisa nonton sama-sama di YouTube. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like.
kasih yang terbaik buat gereja kita dan untuk kemuliaan Tuhan pastinya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di persekutuan remaja dan pemuda minggu depan. See you guys. God bless you.